Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswi Universitas Muhammadiyah Riau, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Prodi Akuntansi, ingin mempresentasikan tugas kami yaitu menganalisis laporan keuangan perusahaan PT Sepatu Bata Tbk untuk memenuhi tugas akhir kami yaitu dengan dosen Ibu Evi Marlina. Nama saya yaitu Fadila Azra dengan NIM 200301007 dan teman saya Liza Fitria dengan 200301018. PT Sepatu Bata Tbk didirikan di Indonesia pada tanggal 15 Oktober 1931 dengan akta notaris Adrian Hendrik van Ophuijsen nomor 64. Peresmian pengoperasiannya dilakukan pada tahun 1931. Anggaran dasar perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan. Yang terakhir dengan akta notaris nomor 14 tanggal 12 Juli 2019 dari Iren Yulia SH yang mengatur antara lain perubahan maksud dan tujuan kegiatan usaha perusahaan. Akte perubahan terakhir ini telah dilaporkan dan diterima oleh Kemenkumham Republik Indonesia dalam surat penerimaan nomor AHU 005 1682 AH 0102 tanggal 14 Agustus 2019. PT Sepatu Bata Tbk adalah anggota Bata Shoes Organization yang mempunyai kantor pusat di Lausanne, Swiss. BSO merupakan salah satu produsen terbesar penghasil sepatu di dunia yang beroperasi di banyak negara, menghasilkan serta menjual jutaan pasang sepatu setiap tahun. Fasilitas produksi perusahaan terletak di Purwakarta. Perusahaan yang bergerak di bidang usaha memproduksi sepatu kulit, sepatu dan kain, sepatu santai dan olahraga, sendal serta sepatu khusus untuk industri, dan impor dan distribusi sepatu. Perusahaan juga aktif melakukan ekspor sepatu. Perusahaan yang berkantor pusat di Jakarta memperkerjakan 564 karyawan tetap dan kontrak pada tanggal 31 Desember 2019. 31 Desember 2018, 693 karyawan tetap dan kontrak tidak diaudit. Baik, selanjutnya, pabrik perusahaan ini pertama kali berdiri pada tahun 1931, berada di dua tempat, Kalibata dan Medan. Keduanya menghasilkan 7 juta pasang sepatu alas kaki setahun terdiri dari 400 model sepatu, sepatu sandal dan sandal yang baik dari kulit, karet maupun dan plastik. Sebelum tahun 1978, status Bata di Indonesia adalah perusahaan penanaman modal asing atau PMA, sehingga dilarang menjual langsung ke pasar. Bata menjual melalui para penyalur khusus atau depot dengan sistem konsinyasi. Status para penyalur tersebut diubah pada 1 Januari 1978 yaitu saat izin dagang Bata dipindahkan kepada mereka dan PT Sepatu Bata menjadi perusahaan penanaman modal dalam negeri. Mereka berlisensi perusahaan selain merek Bata utama termasuk North Star Power, Bubble Gums, Marie Claire, and Wayne Brenner. Perusahaan ini juga tetap sebagai anggota dari Organisasi Sepatu Bata Internasional yang berlokasi di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan 1250. Perkembangan PT Sepatu Bata di Indonesia dari tahun ke tahun. Tahun 1931 didirikan di Indonesia sebagai importer sepatu. Tahun 1940 produksi dimulai di pabrik Kalibata di Jakarta Selatan. Tahun 1982 tercatat di Bursa Efek Jakarta pada tanggal 24 Maret. Tahun 1994 menyelesaikan pembangunan pabrik Purwakarta. Tahun 2004 memperoleh lisensi impor dan distribusi umum. Tahun 2008 pabrik tanah Kalibata dijual dan diproduksi dipindahkan ke Purwakarta. Tahun 2008 administrasi dan kantor pemasaran dipindahkan ke Geraha Bata, Cilandak Barat, Jakarta. Baiklah, selanjutnya komposisi pemegang saham PT Sepatu Bata Tbk. Yang pertama ada Bavin Nederland BV dengan 82,01% dan yang kedua ada Kompas Limit dengan 100% dan yang ketiga adalah Publik dengan 17,99%. Analisis laporan yang pertama yaitu analisis laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan finansial perusahaan yang dibuat oleh bidang keuangan tertentu. Isi dari laporan ini ialah data-data pendapatan sekaligus beban yang ditanggung oleh perusahaan. Biasanya laporan ini dibuat untuk menjelaskan kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Maka dari itu, sebagian besar laporan dikerjakan pada akhir tahun atau akhir bulan, sesuai ketentuan di perusahaan tersebut. Di sini akan kami tampilkan laporan laba rugi di tahun 2018 dan 2019.
Pertama, penjualan netonya yaitu di tahun 2018 992 696 071. Di tahun 2019 yaitu 931 271 436. Dari penjualannya saja kita sudah nampak perbedaannya sangat jauh, yaitu selisihnya 61 424 635. Mungkin ini dampak dari akibat COVID-19. Selanjutnya itu kita kurangin dengan beban pokok penjualannya di tahun 2018 516 928 103. Di tahun 2019 502 693 372. Laba bruto yang didapat di tahun 2018 475 767 968. Di tahun 2019 428 578 064. Selanjutnya kita akan mencari laba usahanya, yaitu pertama kita kurangi dengan penjualan dan pemasaran di tahun 2018 270 485 988. Di tahun 2019 273 444 270. Selanjutnya kita kurangi dengan umum dan administrasi. Di tahun 2018 115 792 384. Di tahun 2019 116 845 897. Kemudian kita kurangi dengan keuntungan atau kerugian pelepasan aset tetap neto. Di tahun 2018 mengalami keuntungan pelepasan aset tetap ditambah 5893933. Namun di tahun 2019 mengalami kerugian pelepasan aset tetap sebanyak 18623. Selanjutnya akan kita tambah pendapatan, yaitu di tahun 2018 192569. Namun di 2019 terdapat beban usahanya 162144. Dapatlah laba usaha di tahun 2018 95576 098. Di tahun 2019 38107 160. Kemudian untuk mendapatkan laba sebelum beban pajak di 2018 kita dapatkan pendapatan keuangannya 168363. Di 2019 140752. Kita kurangin dengan pajak finalnya yaitu 33673. Di tahun 2019 28150. Selanjutnya kita kurangi dengan beban keuangannya di tahun 2018 2832683. 2019 2361949. Dapatlah laba sebelum pajaknya yaitu 2018 92878 105. 2019 35857 813. Untuk mendapatkan hasil akhir laba tahun berjalannya, kita kurangi dengan beban pajak penghasilan badan. 2018 24933 238. 2019 12416 475. Dapatlah laba tahun berjalannya 2018 67944 867. 2019 23441 338. Untuk mencari penghasilan komprehensif lainnya yaitu ada pengukuran kembali atas program imbalan pasti. Kita tambah 10789 019. Kemudian di 2019 5871506. Dikurangi dengan pajak penghasilan terkait 2697255. 2019 1467877. Dapatlah total penghasilan komprehensif laba tahun berjalan 76036 631. 2019 27844 967. Kesimpulan yang kita dapat di laporan laba rugi tahun 2018, laba tahun berjalannya 67944 867 cukup menurun di tahun 2019 dengan perolehan laba 23441 338, selisihnya 44503 529. Menurunnya laba tahun berjalan disebabkan penjualan neto yang turun di tahun 2019, selisih 61424 635, mungkin akibat dampak dari COVID-19. Kemudian analisis kedua yaitu analisis laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan adalah laporan yang dibuat oleh perusahaan atau badan untuk memberikan informasi tentang aktiva, kewajiban, dan modal pada akhir periode. Untuk 2018, pertama kita tambahkan cash and bank 4688596. Ditambahkan pihak ketiga neto 29834 451. Kemudian pihak-pihak berelasi 2864543. Piutang pegawai ada 877431. Piutang lain-lainnya 2095172. Dan ditambah dengan persediaannya 377713945. Kemudian terdapat pajak pertambahan nilai dibayar di muka 68448 560. Biaya dibayar di muka 68495 249.
uang jaminan sewa 4909.840. Kemudian terdapat pajak penghasilan badan dibayar di muka 7409.571. Hasil lancar lainnya 7118033. Dapatlah hasilnya 574455391. 2019 kas and banknya 7685512, ditambah pihak ketiga 24065.410, pihak-pihak berelasi 2708437, piutang pegawai 519222, piutang lain-lain 4070108, persediaan 342 406771. Ditambah pajak pertambahan nilai dibayar di muka 63793.217, biaya dibayar di muka 80.529.208, uang jaminan sewa 8832.060. Hasil lancar lainnya 10.042.430. Dapatlah total hasil lancarnya 544.652.375. Kemudian untuk aset tidak lancar, pertama kita tambah aset tetapnya yaitu 240.000.026, biaya dibayar di muka 39.265.362, uang jaminan sewa 16.979.531, pajak penghasilan badan dibayar di muka tapi tidak lancar 61.55915. Dapatlah total aset tidak lancar di 2018 302.408.34. 2019 aset tetapnya 244.793.436, biaya dibayar di muka 32.921.547, uang jaminan sewa 13.766.796, pajak penghasilan badan dibayar di muka tidak lancar 27.012.400. Dapatlah total aset tidak lancar 318.494.179. Pertama, kita cari total asetnya yaitu tambahkan total aset lancar ditambah total aset tidak lancar. Di 2018 574.455.391 ditambah 302.408.34. Dapatlah 876.856.225. Di 2019 544.652.375 ditambah 318.494.179. Dapatlah total asetnya 863.146.554. Kemudian liabilitas dan ekuitas. Yang pertama liabilitas terdiri dari pinjaman jangka pendek di tahun 2018 sebesar 20.000.000. Kemudian ada utang usaha yang terdiri dari pihak ketiga dan pihak-pihak berelasi. Pihak ketiga di 2018 sebesar 942.044.01 dan pihak-pihak berelasi di tahun 2018 sebesar 10825.619, yaitu dan ada utang pajak sebesar 1.554.585, beban akrual sebesar 1.338.4321, dan liabilitas imbalan kerja terdiri dari jangka pendek sebesar 4.366.723. Kemudian uang jaminan dari penyalur sebesar 5.02.02.829 dan mendapatkan total liabilitas jangka pendeknya sebesar 194.538.478. Kemudian tahun 2019 liabilitasnya terdiri dari pinjaman jangka pendek sebesar 28.000.000. Kemudian pihak usaha terdiri dari pihak ketiga dan pihak-pihak berelasi. Pihak ketiga sebesar 49.653.865 dan pihak-pihak berelasi sebesar 26.186.876. Kemudian ada utang pajak sebesar 661.148, beban akrual sebesar 109.55226, dan liabilitas imbalan kerja yang terdiri dari jangka pendek sebesar 1857370. Kemudian ada uang pinjaman dari penyalur sebesar 47271.377 dan mendapatkan hasil total liabilitas jangka pendek sebesar 164.585.862. Setelah mendapat total liabilitas jangka pendek, kemudian kita mencari total liabilitas jangka panjang. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang di tahun 2018 sebesar 24728.438 ditambah dengan liabilitas pajak tangguhan neto sebesar 20781.950, kemudian mendapatkan hasil total liabilitas jangka panjangnya sebesar 44510.388. Dan di tahun 2019 liabilitas jangka pendeknya yaitu liabilitas imbalan kerja
jangka panjang sebesar 23231.037 ditambah liabilitas pajak tangguhan neto sebesar 22078329 mendapatkan hasil total liabilitas jangka panjangnya sebesar 45309.366. Kemudian total liabilitas di tahun 2018 yaitu total liabilitas jangka pendek sebesar 194538478 ditambah dengan total liabilitas jangka panjangnya sebesar 455103888 mendapatkan hasil total liabilitasnya sebesar 240048866. Dan di tahun 2019 total liabilitas jangka pendek 164585862 dan ditambah total liabilitas jangka panjangnya sebesar 45309.366 mendapatkan total liabilitasnya sebesar 209895228. Yang pertama, kita akan mencari rasio likuiditas. A. Kara rasio atau rasio lancar adalah menunjukkan jumlah kewajiban lancar yang dijamin pembayarannya oleh aktiva lancar. Rumus kara rasio adalah aktiva lancar dibagi hutang lancar. 2018 terdapat aktiva lancar 574, 455, 391 dibagi dengan hutang lancarnya 194, 538, 478 dikali 100. Dapatlah hasilnya 295,2%. Di 2019 544, 652, 375 dibagi hutang lancarnya 164, 585, 862 dikali 100, dapatlah hasilnya 330,9%. Jenis rasio likuiditas yang kedua yaitu quick ratio atau rasio cepat adalah mengukur apakah perusahaan memiliki aset lancar atau tanpa harus menjual persediaannya untuk menutupi kewajiban jangka pendeknya. Rumus quick ratio adalah aktiva lancar dikurang inventory dibagi hutang lancar. 2018 574, 455, 391 dikurang persediaannya 377, 713, 945 dibagi 194, 538, 478 dikali 100 dapat 101,1%. 2019 aktiva lancarnya 544, 652, 375 kita bagi inventorinya 342, 406, 771 dibagi hutang lancarnya 164, 585, 862 dikali 100 dapatlah 122,8%. Yang terakhir bagian dari rasio likuiditas adalah cash ratio atau rasio kas. Alat untuk mengukur likuiditas dengan membandingkan antara jumlah kas dan hutang lancar. Rumus cash ratio adalah kas tambah dan setara kas dibagi hutang lancar. 2018 4,688596 dibagi hutang lancarnya 194538478 dikali 100 dapatlah hasilnya 2,4%. Di 2019 yaitu ada 7685512 dibagi 164585862 dikali 100 dapatlah hasil akhirnya yaitu 4,6%. Baiklah, kesimpulan yang kita dapat simpulkan di rasio likuiditas yaitu tahun 2018 kara rasionya 295,2%. Di tahun 2019 naik 35,7% menjadi 330,9%. Quick ratio tahun 2018 101,1% naik 21,7% menjadi 122,8%. Cash ratio 2018 2,4% di tahun 2019 naik 2,2% menjadi 4,6%. Yang kedua yaitu rasio solvabilitas. Dalam arti luas, rasio solvabilitas ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan atau likuidasi. Rasio solvabilitas terdiri dari yang pertama debt ratio. Debt ratio adalah rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Cara mencari debt ratio yaitu debt ratio sama dengan total debt atau total utang dibagi dengan total aset. Pada tahun 2018 total debt atau total utangnya itu sejumlah 24010488666 dibagi dengan total asetnya yaitu 876855856225 dikali dengan 100
mendapatkan hasil di tahun 2018 yaitu 27,3%. Di tahun 2019 total debt-nya yaitu 209895228 dibagi dengan total asetnya itu 863146554 dikali dengan 100, dan pada tahun 2019 debt rasionya sebesar 24,3%. Selanjutnya yaitu debt to equity ratio. Debt to equity ratio adalah rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas perusahaan. Cara mencari debt to equity ratio yaitu total debt atau utang dibagi dengan ekuitas Pada tahun 2018, total debt-nya sejumlah 240,048,866 dibagi dengan ekuitasnya sebesar 636,807,359 dikali dengan 100 mendapatkan hasil debt to equity rasionya itu di tahun 2018 sebesar 37,6%. Dan di tahun 2019 total debt-nya yaitu 209,895,228 dibagi dengan ekuitasnya sebesar 653,251,326 dikali dengan 100 mendapatkan hasil debt to equity ratio pada tahun 2019 yaitu 32,1%. Kemudian kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil analisis perhitungan rasio solvabilitas PT Sepatu Bata Tbk selama tahun 2018 sampai tahun 2019 mengalami penurunan, yaitu yang pertama di tahun 2018 debt rasionya sebesar 27,3%, di tahun 2019 turun sebesar 3% menjadi 24,3%. Dan yang kedua, pada tahun 2018 debt to equity rasionya sebesar 37,6%. Di tahun 2019 turun 5,5% menjadi 32,1%. Ketiga yaitu rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah rasio yang mengukur seberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan sebuah sumber daya yang ada padanya. Semua rasio aktivitas ini melibatkan perbandingan antara tingkat penjualan dan investasi pada berbagai jenis aktiva. Rasio aktivitas terbagi yang pertama yaitu total asset turnover. Total asset turnover adalah rasio yang digunakan untuk mengukur perputaran semua aktiva yang dimiliki perusahaan dan mengukur beberapa jumlah penjualan yang diperoleh dari tiap rupiah aktiva. Cara mencari rasio asset turnover yaitu penjualan dibagi dengan total aktiva. Pada tahun 2018, penjualannya sebesar 992,696,071 dibagi dengan total aktivanya sebesar 240,000,026. Jadi total aset turnover-nya pada tahun 2018 yaitu 4,1 kali. Dan pada tahun 2019 penjualannya sebesar 931,271,436 dibagi dengan total aktivanya sebesar 244,793,436. Jadi total aset turnover-nya pada tahun 2019 adalah 3,8 kali. Selanjutnya yaitu fixed asset turnover. Fixed asset turnover adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas penggunaan dana yang tertanam pada aktiva tetap seperti pabrik dan peralatan dalam menghasilkan penjualan. Fixed asset turnover mencarinya dengan cara penjualan dibagi dengan total aktiva. Pada tahun 2018, penjualannya sebesar 992,696,071 dibagi dengan total aktiva tetapnya sebesar 876,856,225. Jadi pada tahun 2018, fixed asset turnover-nya sebesar 1,1 kali. Dan di tahun 2019, penjualannya sebesar 931,271,436 dibagi dengan total aktiva tetapnya 863,146,554. Jadi pada tahun 2019 fixed asset turnover-nya sebesar 1,0 kali. Dan dari hasil tadi kita mendapatkan kesimpulan berdasarkan hasil analisis perhitungan rasio aktivitas PT Sepatu Bata Tbk selama tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 mengalami penurunan, yaitu
Pertama, di tahun 2018 total aset turnover-nya 4,1 kali, di tahun 2019 turun 0,3 kali menjadi 3,8 kali. Dan yang kedua, di tahun 2018 fix aset turnover-nya 1,1 kali, di tahun 2019 turun 0,1 kali menjadi 1 kali. Selanjutnya, analisis laporan yang ketiga yaitu analisis laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan keuangan yang melaporkan perubahan dalam investasi pemilik dalam bisnis dari waktu ke waktu. Berikut kami tampilkan laporan perubahan ekuitas PT Sepatu Bata Tbk. Yang pertama itu modal sahamnya disaldo pada tahun 2017 disaldo sebesar 13.000.000 sampai tahun 2018 besar saldonya masih sama, dan pada tahun 2019 juga masih tetap 13.000.000. Kemudian telah ditentukan penggunaannya di saldo tahun 2017 sebesar 126.000, kemudian ditambah dengan saldo laba yang ditentukan penggunaannya sebesar 5.000. Jadi pada tahun 2018 saldonya sebesar 176.000 dan kemudian ditambah dengan saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya sebesar 5.000. Jadi pada tahun 2019 saldonya sebesar 226.000. Kemudian belum ditentukan penggunaannya. Pada tahun 2017 saldonya sebesar 574.871.079. Kemudian ditambahkan dengan total penghasilan komprehensif lain tahun berjalan sebesar 67.944.867 dan dikurangi dengan dividen sebesar 18538.000, kemudian dikurangi juga dengan saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya sebesar 5.000. Kemudian mendapatkan saldo pada tahun 2018 sebesar 624.227.946 dan ditambah dengan total penghasilan komprehensif lain tahun berjalan sebesar 23441.338, kemudian dikurangi dengan dividen sebesar 11401.000 dan dikurangi dengan saldo laba yang telah digunakan yang telah ditentukan penggunaannya sebesar 5.000. Jadi saldo pada tahun 2019 sebesar 636.218.284. Selanjutnya, penghasilan komprehensif lain di tahun 2017 saldonya itu sebesar 8688351 ditambah dengan total penghasilan komprehensif lain tahun berjalannya sebesar 8091764. Kemudian mendapatkan saldo di tahun 2018 sebesar 596587 dan ditambah dengan total penghasilan komprehensif lain tahun berjalannya sebesar 4403629. Jadi dapatkan hasil saldo di tahun 2019-nya sebesar 3807042. Dan terakhir total ekuitasnya di tahun 2017 sebesar 579308728. Kemudian ditambah dengan total penghasilan komprehensif lain tahun berjalannya sebesar 76038.631 dan dikurangin dengan dividennya sebesar 18538.000. Jadi dapat hasil saldo di tahun 2018-nya sebesar 636807359 dan ditambah dengan total penghasilan komprehensif lain tahun berjalan sebesar 2744967, kemudian dikurang dengan dividen sebesar 11401.000. Jadi pada akhirnya di tahun 2019 saldo ekuitasnya sebesar 653251326. Analisis laporan arus kas. Laporan arus kas adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang kas perusahaan. Untuk 2018, pertama kita tambahin penerimaan kas dari pelanggannya 1071621.379 dikurang dengan pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan 835718141 dikurang pembayaran imbalan jasa teknik 16814.783 dikurang pembayaran imbalan lisensi merek dagang 27832.795 dikurangi pembayaran pajak 34031.709 ditambah dengan penerimaan bunga 134.690 dikurang dengan pembayaran bunga 1215481
ditambah dengan penerimaan dari klaim asuransi 2403176 dikurang dengan pembayaran sewa 118095437, dapatlah hasil 2018 40 450 899. Di 2019 kas dari pelanggan 1029835 dikurang bayar pemasok dan karyawan 79120867 dikurang bayar imbalan jasa teknik dan konsultasi 6190092 dikurang dengan pembayaran lisensi merek dagang 3868529 dikurang dengan pembayaran pajak 2548296 ditambah penerimaan bunga 112602 dikurang pembayaran bunga 2311949 ditambah dengan penerimaan dari klaim asuransi 2215073 dikurang pembayaran sewa 119492739. Dapatlah hasil kas neto yang dihasilkan dari aktivitas operasi 48742.952. Untuk arus kas dari aktivitas investasi yaitu kita kurangi dengan pembayaran untuk pembelian aset tetap 42813.925 di 2018 ada 49796.117. Kita tambah dengan hasil penjualan dari aset tetapnya 136014 2018 9733 173. Dapatlah kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah 2019 42677.911 2018 40062.944. Untuk arus kas dari aktivitas pendanaan kita tambah dengan penerimaan pinjaman jangka pendek 130, pembayaran pinjaman jangka pendek dikurang 122 dikurang dengan pembayaran dividen 11068.125. Di 2018 ditambah penerimaan pinjaman jangka pendek 86 dikurang dengan pembayaran pinjaman 71 dikurang dengan pembayaran dividen 17.098.50. Dapatlah hasil kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan di 2019 minus 3068.125, 2018 minus 2098.50. Untuk kenaikan atau penurunan neto kas di 2019 naik 2996916, di 2018 penurunan kas 1702895. Untuk kas dan bank pada awal tahun di 2019 4688596, kas dan bank pada akhir tahun jadi 7685512. Di 2018 kas dan bank pada awal tahun 6391491, di akhir tahun 4688596. Jadi dapat kita simpulkan untuk 2019 arus kasnya mengalami kenaikan 2996916. Di 2018 mengalami penurunan 1702895.